Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita beristirahat malam, marilah kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menguatkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa atas segala berkat karunia yang telah Tuhan berikan buat kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan banyak kegiatan kami, bahkan terkhusus pada saat ini kami boleh memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kami. Ampuni dosa kami Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-9, mulai dari ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan di atas judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema untuk kita malam hari ini adalah Yesus adalah imam besar. Yesus adalah imam besar. Ada cerita singkat yang mengisahkan begini. Ketika seorang imam memimpin kebaktian pemakaman, semua yang hadir pada saat itu hanya bisa bertelut tanpa memahami apa yang dikatakan karena semua acara disampaikan dalam bahasa Latin. Tiba-tiba seorang yang mengendarai kereta kuda turun. Kemudian dengan penuh rasa hormat dia pun ikut bertelut. Orang yang melihat keadaan itu sungguh merasa heran. Karena mereka berpikir bahwa pastilah orang yang turun dari kereta kuda itu bukan orang sembarangan. Dan ternyata benar bahwa orang itu adalah seorang ilmuwan Latin. Dia mengerti apa yang dibacakan saat itu. Lalu dengan tenang, ia menerjemahkan kata-kata itu yang intinya adalah, percayalah kepada Kristus, karena dialah imam besar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memiliki 3 jabatan sekaligus, yaitu yang pertama adalah imam, yakni sebagai pengantara antara Allah dan manusia ataupun sebaliknya. Sebagai seorang imam, dia menyerahkan dirinya sebagai kurban.
Jadi bukan seperti dalam konteks perjanjian lama. Seorang imam yang akan mempersembahkan kurban, dia juga harus menyerahkan kurban untuk pengampunan dosanya lebih dahulu. Tapi kalau Yesus tidak demikian, sebagai imam besar, dia langsung menyerahkan dirinya sebagai kurban persembahan. Lalu yang kedua, jabatannya adalah nabi, yaitu yang menyampaikan firman Allah yang diutus oleh Bapa, dan dia sering berkata bahwa dia tidak menyampaikan sesuatu menurut kehendaknya sendiri, melainkan menurut kehendak Bapa yang mengutus dia. Jadi dia adalah utusan daripada Bapa Surgawi yang memberitakan berita sukacita bagi dunia ini. Lalu yang ketiga, dia adalah memiliki jabatan raja. Dialah yang memerintah dan memegang kuasa baik di bumi maupun di surga. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi." Nah, sebagai imam, dia mempersembahkan darahnya untuk pengampunan dosa yang tidak dapat dilakukan dalam perjanjian lama. Jadi walaupun umat Israel mempersembahkan kurban dengan menyembelih domba atau lembu, namun tidak dapat menyucikan dosa manusia. Makanya selalu dilakukan berulang-ulang. Tetapi darah Kristus, imam besar itu, hanya satu kali untuk selama-lamanya dia persembahkan. Tidak akan diulang lagi. Dan itulah kesempurnaan itu. Itulah bukti bahwa Yesus adalah imam besar. Bahkan dikatakan semua dosa manusia, sejak dari Adam hingga dosa manusia sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, diampuni oleh darah pengorbanan imam besar itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa perjanjian lama, suatu perjanjian akan disahkan melalui darah. Dan darah itulah yang melambangkan kematian Tuhan Yesus. Sedangkan dalam perjanjian yang baru, itulah yang disebut wasiat, di mana darah Yesus dicurahkan. Jadi benar bahwa wasiat tidak berlaku selagi orang yang memberikan wasiat itu masih hidup, atau bila Yesus tidak mati disalib, wasiat tidak berlaku. Tetapi melalui darah yang dicurahkan di Golgota, maka pengampunan berlaku bagi manusia untuk selama-lamanya. Nah, untuk itu apa yang harus kita maknai dari imam besar kita itu? Apa yang patut kita renungkan dari sebutan bahwa Yesus adalah imam besar itu? Yang pertama adalah pengorbanannya sempurna. Sebab Yesus melakukan dengan sukarela, dia tidak terpaksa. Dan hal seperti inilah yang patut kita tindak lanjuti, yaitu lakukan firman Allah tanpa ada unsur paksaan. Renungkan firman itu dengan kesadaran, karena itulah jalan yang dapat kita ketahui menuju keselamatan. Lalu yang kedua, imam besar kita telah membayar hutang dosa dan lunas. Karenanya Yesus menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan kita. Yesus turun dari sorga menjadi sama seperti kita adalah untuk menebus dosa kita. Karena itu jadilah juga imam di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga, masyarakat, dan gereja. Sebagaimana Yesus adalah imam besar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Kristus adalah pengantara bagi kami untuk menuju keselamatan, menuju Bapa di surga. Biarlah ini menjadi patokan dalam kehidupan kami, bahwa tidak ada persembahan yang mampu untuk mengampuni kami, kecuali persembahan yang telah Yesus sampaikan melalui dirinya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami,
Jadikan kami pelaku-pelaku yang setia, supaya kami menjadi murid Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Jika kami akan beristirahat, Tuhan menjaga kami, supaya kami besok boleh bangun dengan penuh sukacita untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.